Ya. Setelah identitas, maka unsur kedua yang juga penting adalah posita. Perhatikan kata-katanya, itu sebenarnya sama dengan kata-kata yang tiap-tiap hari kita gunakan, posisi. Jadi posita itu sebenarnya di dalam literatur Anglo-Saxon disebut sebagai case position. Case position atau di dalam literatur bahasa Indonesia disebut duduknya perkara. Duduknya perkara atau yang biasa diperkenalkan dalam literatur hukum acara perdata sebagai posita. Ya, posita. Atau dengan istilah lain fundamentum petendi. Ya, fundamentum petendi. Ya. Kalau fundamentum itu fundamental, itu artinya dasar. Petendi itu nanti kita akan bahas pada item berikutnya, itu petitum atau tuntutan. Maka fundamentum petendi dapat diartikan sebagai dasar tuntutan. Ya, fundamentum petendi, posita, duduknya perkara atau case position itu sama maknanya. Sama maknanya. Nah, posita itu pertama harus memuat uraian-uraian atau kejadian-kejadian dan fakta yang membentuk hak. Yang membentuk hak dan kewajiban. Jadi tidak boleh semua fakta itu diceritakan di sana. Hanya fakta yang krusial yang menerbitkan hak pada diri penggugat dan menimbulkan kewajiban pada diri tergugat, itulah yang diuraikan. Ada fakta, ada kejadian, dan ada peristiwa. Semuanya diuraikan, tapi harus dengan seleksi yang ketat, supaya Anda jangan menceritakan hal yang tidak relevan. Hanya fakta, kejadian, atau peristiwa yang sungguh-sungguh menerbitkan hak bagi Anda. Misalnya tadi, ada fakta bahwa dia membayar dengan uang tunai dan ada kwitansinya. Itu menerbitkan hak. Itu menerbitkan hak. Tapi misalnya fakta yang tidak perlu. Siang itu saya pakai baju batik ketika pergi membayar uang. Tidak penting, mungkin baju itu sudah rusak, sudah tidak dipakai lagi. Perkara Anda itu pakai baju apa, bukan sesuatu yang substansial. Tapi bahwa dengan melakukan pembayaran itu, terjadi transaksi dan pengalihan hak. Itu yang disebut fakta yuridis. Artinya fakta yang sungguh-sungguh menimbulkan hak pada satu pihak, sebaliknya kewajiban pada pihak yang lain. Ya, itu uraian yang harus ada di dalam posita atau fundamentum petendi atau duduknya perkara atau case position. Ya. Makanya sekarang ketika menguraikan fundamentum petendi atau posita itu, kembali tipe Anda bermain di sana. Apakah Anda itu tipikal yang substance string atau individual string? Tuh. Tapi pegang prinsipnya. Yang penting ialah bahwa fakta atau kejadian atau peristiwa yang Anda uraikan itu haruslah mengenai fakta hukum. Artinya fakta yang semata-mata menunjukkan atau menerbitkan hak untuk menuntut pada satu sisi dan kewajiban untuk memenuhi isi tuntutan pada sisi yang lain. Ya, itu hal yang penting. Ya, kalau Anda bertanya,
Bagaimana contohnya? Ya, nanti kita akan pada kuliah-kuliah berikut melihat mungkin ada 1-2 gugatan yang menurut saya baik kita bisa diskusikan. Sekaligus kita bedah ini tipikalnya apa, substance string atau tipikalnya itu individual string. Lalu apakah fakta ini memenuhi kriteria? Apakah peristiwa yang diurai itu memenuhi kriteria sebagai peristiwa hukum atau fakta hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban? Ya, itu. Posita itu harus memuat objek sengketa yang digugat secara jelas. Dan apabila yang digugat adalah tanah, maka ada 4 syarat penting yang harus disebut di dalam gugatan, yaitu syarat mengenai letak, syarat mengenai luas, syarat mengenai batas, dan syarat mengenai persil. Ya, 4, minimal 3. Ya, karena kita terutama di daerah Indonesia Timur, memang kita belum mengenal pembagian persil tanah. Ya, persil. Tapi di daerah Jawa atau ke arah Sumatera sana, hampir semua bidang tanah itu sudah memiliki persilnya. Maka ketika mengajukan gugatan, harus menyebut luas, letak, batas, dan persil. Ya, itu kalau menggugat tentang tanah. Kalau menggugat tentang rumah, rumah itu apakah dibangun sendiri atau warisan dan terletak di mana, di tanah yang mana, dan seterusnya, itu harus dibuat, harus jelas, dan harus konsisten. Konsisten itu dalam artian, ya, dari awal disebut dan selanjutnya mengikuti. Jangan-jangan di awal sebutnya RT 25, RW 7, di belakang sebutnya RW 25, RT 7. Ya, itu telah terjadi inkonsistensi. Itu akan berdampak luas karena akan mempengaruhi objektivitas pemeriksaan lokasi. Ya, objektivitas pemeriksaan lokasi. Ya. Dan selanjutnya adalah yang disebut unsur ketiga yang disebut petitum. Ya. Jadi perhatikan surat gugatan itu kita sudah bahas. Pertama, harus memuat identitas. Kedua, harus memuat posita atau case position atau duduknya perkara atau fundamentum petendi.